nelfon Yula ah. Tak nelpon Yula. Halo, assalamualaikum Deng. Lah, kowe nendi? Oh, nang omah to, aku meh tekon. Kowe iki wingi nyilih buku kae nang ndi to tempate? Panggone nang ndi kuwi? Oh, neng perpustakaan daerah neng Kajen kae to. Dadi ngene lek. Aku iki kan ngerampungke buku kewarasan diri, menjaga kewarasan saka bukune Pak Fahrudin Faiz. Nah, bukune kuwi membahas tentang motivasi diri, manajemen diri, penguasaan diri ngono kuwi lah. Sing intine pokoke pengembangan diri. Nah, bareng ngerampungke buku iki, aku pengen maca buku sing bahas tentang tokoh-tokoh ngono kuwi. Sing bahas tentang ide-ide, gagasan-gagasane saka tokoh-tokoh. Sapa ngerti? Aku terinspirasi saka karya-karyane, gagasane, sumbangsihe nggo bangsa Indonesia. Berarti kan mlebune buku biografi ya. Ya, oke. Lah kowe kira-kira kuwi kapan legone? Oh, ya wis iki engko bar iki tak parani ya. Oke. Bar iki tak parani aku diter neng perpustakaan neng daerahku ya. Oke, suwun lah. Assalamualaikum. Membaca menjadi salah satu dasar di dalam berliterasi. Secara definitif, membaca diartikan sebagai kegiatan melihat dan memahami simbol-simbol bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan kognitif di dalam memahami makna sebuah tulisan. Jika sudah memahami makna secara kontekstual dan dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang disebut dengan literasi dalam konteks membaca. Jika teman-teman tahu, tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, B.J. Habibie, Raden Ajeng Kartini, dan Tan Malaka, mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah banyak berkontribusi untuk Indonesia. Dan teman-teman harus mengetahui bahwasanya mereka adalah tokoh-tokoh yang gemar membaca. Lalu, apa sih manfaat membaca? Pertama, membaca dapat menambah wawasan. Aktivitas membaca merupakan aktivitas yang mencoba masuk dan menyelami gagasan atau ide dari seorang penulis. Ide-ide tersebut bisa saja menjadi hal yang baru diketahui dan juga menjadi sudut pandang baru dalam pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau kata Voltaire, semakin aku banyak membaca, berpikir, belajar, maka semakin menyadarkan bahwa aku tidak mengetahui apa-apa. Pun demikian dengan Imam Syafi'i. Kata beliau, setiap bertambah ilmunya, maka semakin tahu akan kebodohannya. 2. Membaca dapat meningkatkan daya kritis. Karena dengan membaca dapat melihat berbagai sudut pandang yang ada, maka dengan membaca pasti akan meningkatkan daya kritis dalam diri kita. Daya kritis ini diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Ketiga, membaca dapat meningkatkan kreativitas dan menjadikan inovatif. Setelah membaca,
Biasanya, pembaca akan mencoba memahami makna apa yang dibaca, kemudian mengaitkan dengan kontekstual di kehidupan sehari-hari untuk menciptakan ide-ide baru yang inovatif dan kreatif. Keempat, membaca dapat menambah pengetahuan kosakata. Jika kegiatan membaca sudah menjadi kebiasaan, maka kegiatan membaca dapat menambah pengetahuan kosakata. Hal ini dapat membantu kita dalam berkomunikasi serta menyampaikan ide dengan menulis atau berbicara. Di era digital saat ini, Perpustakaan Nasional memberikan fasilitas gratis untuk menunjang kegiatan membaca kita melalui aplikasi iPusnas yang bisa didapatkan di Play Store. Caranya mudah, dengan mencari langsung buku yang ingin dibaca. Setelah itu, kita bisa mengantri untuk meminjam atau bisa langsung membaca jika tersedia. Menurut beberapa penelitian, membaca adalah bagian terpenting di dalam proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas individu manusia dan negaranya. Maka dari itu, aktivitas membaca menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jika kita berbicara data, di tahun 2045, negara Indonesia memiliki bonus demografi, yang mana artinya di tahun tersebut, di tahun 2045 tersebut, mayoritas usia penduduk masyarakat Indonesia didominasi oleh usia produktif. Artinya, para pelajar, siswa, mahasiswa, dan termasuk diri saya sendiri adalah pilar utama di masa yang akan datang untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Mari wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan membiasakan aktivitas membaca. Manfaatkan perpustakaan daerah di daerah Anda masing-masing. Jika di wilayah Kabupaten Pekalongan, ada Perpusda Kabupaten Pekalongan yang siap untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas membaca Anda. Tunggu apa lagi? Mari kita wujudkan bersama.